Pernah kepikiran gak sih kenapa ya kalau kita dengerin politisi bicara, rasanya kata-kata yang mereka pakai itu punya makna yang beda dari yang kita tahu? Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya politik itu tanpa kita sadari punya kekuatan buat menggeser arti sebuah kata yang kita gunakan sehari-hari. Oke, kita mulai dari sini. Kalimat ini dalam banget loh. Ini bukan cuma soal istilah-istilah politik yang rumit, tapi ini tentang pengikisan makna itu sendiri. Jadi, saat politik yang tujuannya seringkali mendominasi, mulai masuk ke ranah publik, bahasa sering jadi korban pertamanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, politik menggerus makna. Di sini kita bakal lihat gimana ceritanya kata-kata itu bisa kehilangan arah aslinya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena politik itu dominan banget, ada di mana-mana. Sehingga bahasa yang dipakai para politisi ini bisa mengubah sebuah kata yang tadinya netral jadi syarat kepentingan. Biar gampang kebayang, kita nggak usah bahas yang rumit-rumit dulu. Kita bedah satu kata aja, lobby. Ini bisa jadi contoh yang pas banget buat ngelihat gimana sebuah kata bisa berevolusi dari yang tadinya cuma nama tempat jadi sebuah tindakan yang konotasinya negatif. Kalau kita lihat arti aslinya, lobby itu ya simple banget. Cuma kata benda yang netral, yang artinya ya ruang tunggu di hotel, tempat kita nunggu, ketemu orang, atau cari informasi. Nggak ada muatan apa-apa di dalamnya. Polos banget. Nah, lihat deh perjalanannya. Dimulai dari lobby, sebuah tempat, kata benda biasa. Lalu dia berkembang jadi kata kerja, melobi, yang artinya berdialog, ngobrol, buat cari solusi. Masih positif kan kedengarannya? Tapi, lihat tahap terakhirnya, lobby-lobby. Di sini maknanya bergeser total, jadi negatif, jadi identik sama kesepakatan di belakang layar, suap, dan permainan proyek. Dan ya, akhirnya jadi begini. Hari ini, kalau kita dengar kata lobby-lobby, yang kebayang di kepala kita pasti bukan lagi ruang tunggu hotel kan? Tapi ya itu tadi, siasat kotor, akal-akalan, sampai korupsi. Sebuah kata yang dulunya bersih, sekarang jadi punya sisi gelap. Makna aslinya benar-benar terkikis habis oleh praktik politik. Eits, jangan salah. Kasus lobby tadi itu bukan satu-satunya loh. Ini adalah bagian dari pola yang jauh lebih besar dalam bahasa politik. Yuk kita lihat beberapa contoh lain gimana bahasa itu sering dimanipulasi. Ini nih contoh yang paling sering kita dengar, eufemisme atau penghalusan bahasa. Misalnya pas lagi ada gontok-gontokan serius di internal partai, mereka bakal bilang ke publik, oh ini cuma dinamika biasa. Kata dinamika ini dipakai buat menutupi konflik yang sebenarnya jauh lebih panas dan merusak. Dan polanya terus berlanjut. Kala telak di pemilu, diperhalus jadi kurang suara. Manuver politik yang jelas-jelas merusak, dibilangnya sebagai upaya mencari jalan terbaik. Selalu ada cara untuk membungkus ulang realitas. Dan tentu saja ada satu frasa pamungkas yang paling sering kita dengar. Demi negara dan bangsa. Kedengarannya agung dan patriotik banget kan? Tapi kita harus kritis. Apakah ini benar-benar tulus? Atau jangan-jangan ini cuma retorika buat menutupi kepentingan pribadi dan kelompok? Karena seringkali makna yang tersembunyi itulah tujuan yang sebenarnya. Mungkin ada yang bertanya, terus kenapa emangnya kalau makna kata bergeser, kan biasa aja dalam bahasa? Nah, masalahnya ini lebih dari sekedar isu linguistik. Dampaknya tuh nyata banget bagi kita semua sebagai masyarakat. Penggerusan makna ini bahaya banget. Kenapa? Ya karena ini bukan cuma merusak integritas bahasa kita, tapi juga bikin diskusi publik jadi kabur. Kita jadi sulit bedain mana yang benar, mana yang enggak. Dan yang paling penting, ini jadi senjata bagi politisi buat menyembunyikan niat asli mereka di balik kata-kata yang terdengar indah. Dan disinilah letak kontradiksinya. Di satu sisi, masyarakat lewat karya seperti mural ini menuntut pemilu yang jujur dan adil. Tapi di sisi lain, para pemain politiknya justru sering menggunakan bahasa yang malah menjauh dari esensi kejujuran dan keadilan itu sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya ada pada kesadaran. Baik bagi para politisi yang menggunakan bahasa, maupun bagi kita sebagai warga negara yang mendengarkan omongan mereka. Analisis ini intinya bilang begini, politisi itu seharusnya jadi penjaga bahasa, merawat maknanya, bukan malah jadi perusak. Mereka itu punya tanggung jawab moral untuk menggunakan bahasa secara jujur, bukan manipulatif. Jadi, sebagai penutup, mari kita tanamkan pertanyaan ini di kepala kita. Lain kali kalau kita dengar seorang politisi bicara, coba tanyakan, kata apa yang saya dengar dan apa makna sesungguhnya yang sedang coba mereka sampaikan. Karena menjadi pendengar yang kritis adalah langkah pertama untuk merebut kembali makna.